Saki dan temannya, semua khawatir bergegas melalui siswa untuk melihat apa yang terjadi. Mereka mencapai gerbang dan benar-benar terkejut melihat bahwa Zik dan instruktur lainnya membawa seseorang melalui gerbang. Di atas tandu dan itu koki kami. Kung Giama sakit terbelalak melihat MC. Sekarang dia melihat beberapa suara dan melihat ke samping. Itu Chloe marah dan dia mencoba untuk mencapai Diama. Tapi Rachel dan instruktur iblis Kim menghentikannya. Semua orang berteriak dan berteriak satu sama lain. Saki khawatir tapi dia tetap tenang. Sekarang Abel muncul di tempat kejadian dan dia tidak percaya apa yang dia lihat. Dia melihat lengan Zik hilang dan lubang di bajunya, dan dia segera mulai menangis dengan mata emasnya. Melihat ini mampu jatuh ke lututnya, dan Saki bergabung dengan yang lain di tanah untuk menghiburnya. Dia dan mengamati lingkungan sekitar. Adegan bergeser dan kita melihat Saki memeriksa berita, dan kita diberitahu bahwa, sebagai umat manusia tetap dalam gencatan senjata dengan setan, mereka tidak punya pilihan, selain menderita kerugian yang signifikan dalam kekuasaan. Karena insiden Kaisar Pedang baru-baru ini, seluruh dunia prihatin. Apakah lowongan lain akan muncul di antara pahlawan bintang 7? Yang saat ini nomor hanya 4. Saki berada di kelas memeriksa berita. Dia berharap untuk mendengar beberapa berita tentang Chiyama, dan bertanya-tanya apakah dia sudah bangun sekarang. Siswa lain berbicara tentang bagaimana mereka belum melihat siswa penerimaan khusus itu. Akhir-akhir ini mereka ingat MC dilakukan dari Pulau Avalon, tetapi mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi di sana. Semua yang mereka dengar adalah bahwa MC tergantung antara hidup dan mati. Jadi mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mati. Saki mendengarkan semua obrolan ini, dan dia kesal berteriak pada lubang ini. Tapi bajingan ini seperti putri sedang berbicara kepada kita. Jadi sambil tersipu mereka bertanya, apa yang dia inginkan waifu ini sekarang terlihat sangat menakjubkan. Meminta mereka untuk berbicara di sudut. Dia tidak banyak tidur tadi malam dan mereka terlalu berisik. Dan dengan itu Sims ini pergi ke sudut di mana mereka berada. Waifu sekarang mulai berpikir bahwa Chiyama tidak akan pernah mati. Tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang menangis dan itu Chloe. Menangis dan duduk sendirian. Saki sekarang memberitahu kita bahwa Chloe tidak berhenti menangis sejak hari itu. Chloe sedih karena dia bahkan tidak bisa melihat Chiyama. Melihatnya seperti itu bahkan Saki mulai khawatir. Sekarang sudah lebih dari seminggu sejak mereka melihat MC. Sekarang kilas balik ke 1 minggu yang lalu. Saki dan Chloe. Jadi pada dasarnya kelompok perjalanan datang untuk mengunjungi Chiyama, tetapi tidak ada pengunjung yang diizinkan. Chloe memberitahu penjaga keamanan bahwa mereka adalah taruna di sini juga. Dan mereka hanya ingin memeriksa teman mereka, tetapi tidak ada yang diizinkan masuk dengan perintah langsung dari direktur. Chloe seperti persetan dengan itu dan menyerang langsung dan menyuruh para penjaga untuk menyingkir. Jadi semua orang mencoba menghentikannya sementara dia berteriak untuk Chiyama. Saki berpikir bahwa jika itu adalah perintah langsung khusus, maka itu pasti terkait dengan Kaisar Pedang. Waifu sekarang memberitahu kami bahwa Pulau Valon telah berubah menjadi lautan lava yang mendidih. Dengan mana menakutkan yang mereka rasakan beberapa kali, dan bagaimana yang terkuat dari umat manusia kehilangan lengan kirinya. Jadi menurut istri yang, deduksi yang masuk akal adalah iblis atau demonoid menyerang, dan Kaisar Pedang menghentikan mereka. Dia hanya bisa berasumsi bahwa dia benar-benar lucu. Dalam kacamata, Saki mencari forum berulang-ulang untuk info apapun yang bisa dia temukan, tetapi tidak ada apapun di atas itu. Direktur Ibu Media menyatakan bahwa dia secara khusus meninjau dan mengumumkan pembaruan tentang situasi. Jadi semua kontak dengan pihak luar telah terputus. Bahkan pers tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Saki sekarang mengirim SMS ke MC untuk mengirim pesan kepadanya ketika dia bangun. Tetapi saat melihat obrolan sebelumnya, dia menghapus teks ini sangat membuat frustrasi. Dia pikir sekarang dia ingat terakhir kali dia bertemu Chiyama adalah ketika dia mencentikkannya. AF waifu yang lucu ini menjadi sangat khawatir tentang MC dan bertanya, kapan dia kembali? Adegan bergeser ke kelas bintang dan Rachel bertanya kepada Abel, apakah dia baik-baik saja? Tetapi istri ini yang diam. Rachel semua khawatir. Mengguncang Abel dan dia akhirnya tersadar dari pikirannya. Ya Rachel, dia mengucapkan permintaan maaf sekarang. Dia bahwa tidak apa-apa dan bertanya apakah Zik baik-baik saja. Pamannya Tombak Sein sebenarnya cukup prihatin juga. Abel mengatakan kepadanya bahwa Zik baik-baik saja, dan dia berterima kasih padanya karena telah mengkhawatirkan mereka. Waifu sekarang ingat Zik, meminta maaf dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera mengetahuinya tentang mengapa Zik Kaisar Pedang secara pribadi merawat kedai Chiyama. Waifu sekarang berpikir tentang Kung Chiyama, dan meskipun dia tidak tahu detailnya, tapi dia yakin MC terluka saat membantu kakeknya. Rachel semakin khawatir melihat sahabatnya seperti ini. Adegan sekarang bergeser ke penatua bajingan ini minum anggur mahal ini. Dia membanting botol di atas meja dan menyatakan bahwa segala sesuatunya menjadi semakin merepotkan. Dan dia menyebut semua pengurus yang mati cacing yang tidak berharga. Adegan bergeser ke kantor media, dan kami diberitahu bahwa semua serat otot MC robek. Bahkan sarafnya hancur. Media sekarang terlihat ekstra seksi, menyatakan bahwa Giama jauh dari kondisi normalnya. Zik sekarang menatap pahanya yang tebal, memberitahu kita bahwa MC telah pulih sekarang dan dia telah dipulangkan. Benar, dia mungkin lebih sehat dari sebelumnya. Media sekarang menjadi sangat bangga pada dirinya sendiri. Berpikir bahwa dia memang memobilisasi setiap staf medis dan penyembuh untuk Giama dan dia mengancam
mereka untuk menyelamatkan Amsi dengan segala cara. Jadi tentu saja dia lebih baik sekarang. Zik menjadi kesal. Bertanya-tanya apa yang dia pikirkan dan dia mengatakan pikirannya. Media marah dan berteriak pada Zik. Jika dia mengirimnya ke sana untuk melihat garis keamanannya, dia hanya untuk Zik, berakhir sekarang. Jadi dia tidak perlu terlalu marah atau dia akan mendapatkan kerutan. Media setuju dan menyatakan bahwa mereka harus positif. Semua peduli sekarang dia bertanya apakah Zik bertahan baik-baik saja, dan menyatakan bahwa dia benar-benar telah hidup lama untuk mengalami semua ini. Zik tersenyum dan melambaikan lengan kirinya yang tersisa dan mengatakan kepadanya, karena dia tidak dapat melihat ketidaknyamanan besar. Media sekarang ingat dokter mengatakan kepadanya, bahwa dalam lebih dari 30 tahun, dia tidak pernah melihat kasus seperti ini. Zik sangat sehat, bahkan penyakit lamanya hilang. Itu seperti mereka dihapus bersih, jadi pada dasarnya, Zik mendapatkan puncaknya kembali dan semua dia harus menyerah adalah lengan. Dokter hanya bisa menyebutnya keajaiban dari para dewa. Media dan payudaranya yang ceria tidak tahu apa yang terjadi lagi. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah kembali dalam tanggung jawab Zik, sisi Jiyama saat dia dirawat di rumah sakit. Dan dia bahkan mengeluarkan sejumlah konyol uangnya sendiri. Untuk memesan seluruh bangsal dia belum pernah melihat Zik pergi sejauh ini. Jadi dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Bahkan berkatnya dari penyair tidak tahu apa yang terjadi. Itu di luar pemahaman kognitif. Jadi dia bertanya sekarang bahwa Jiamat sudah bangun. Tidak bisakah Zik memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi? Semua pers telah memburunya tentang dia. Jadi dia belum tidur selama berhari-hari. Zik meletakkan cangkirnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pikirannya dan butuh beberapa saat baginya untuk memproses apa yang terjadi di pulau itu. Media ingin dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di bumi. Zik sekarang meremas lengannya yang tersisa dan memberitahu media bahwa Iger, komandan Legiun keempat muncul di Pulau Valon. Media dilanda ketakutan mendengar nama itu. Dia tidak percaya. Zik mengatakan kepadanya bahwa sulit dipercaya. Tapi memang benar dialah yang mengambil lengannya. Semua terkejut. Media bangkit dan bertanya apakah Giamat terluka karena dia juga. Tapi tunggu apa yang terjadi pada Iger. Dia bertanya. Zik mengatakan kepadanya bahwa dia tersingkir. Tapi terlalu dini untuk mempublikasikannya. Zik melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi tidak diragukan lagi paha tebal. Ibu sekarang bertanya apakah Zik menurunkannya sendiri. Lik tertawa dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir itu mungkin. Media payudaranya dan pahanya yang tebal jatuh kembali ke sofa dan pria. Apa yang dia pikirkan adalah panel solo ini. Dan Zik akhirnya kehilangan itu. Jika orang lain membantu, ada lawannya adalah seorang komandan. Tetapi tiba-tiba semuanya diklik. Tetapi tidak mungkin. Dia menyadari bahwa yang mengalahkan Iger adalah Kung Jiyama. Zik mengambil cangkirnya lagi dan menyatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya ketika mereka semua segera berkumpul. Tetapi untuk hari ini dia tersenyum dan menyatakan bahwa, bukankah ada tempat yang harus dikunjungi seorang pemuda sebelum mempertimbangkan hal-hal dewasa. Dia berbicara tentang Diamaman. Seluruh kepribadiannya berubah. Media menatapnya dan memanggilnya Bumelol. Zik seperti cukup adil, dan mereka berdua hanya tersenyum. Adegan bergeser keluar, dan senjata memberitahu semua orang bahwa mereka tidak bisa tetap tertekan selamanya. Jadi dia membuat poster aneh ini untuk direkrut untuk klub mereka. Di poster, dikatakan bahwa mereka mencari seseorang yang suka bepergian, berbagi persahabatan dan asmara masa muda. Ini akan benar? Dia bertanya pada Saki. Sekarang mengandalkan Jiyama, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melakukan apapun untuknya. Jadi menurut mereka apa waifus tidak terkesan? Chloe bangkit dan Saki menyatakan bahwa dia terkejut olehnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia tidak berpikir dia bisa membuat sesuatu seperti ini bahkan jika dia mencoba. Senjata terkesan bahwa Saki tahu barang-barangnya, dan menyatakan bahwa warna adalah segalanya dalam poster. Tetapi tiba-tiba semua tanpa emosi. Chloe menusuk poster dengan pemotong kotaknya. Senjata menyatakan bahwa warna ini akan menarik perhatian orang yang lewat. Tetapi Chloe langsung memotong poster menjadi dua, yang membuat senjata bahagia. Saki terkejut dan bertanya, apa yang Chloe lakukan? Chloe sekarang mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin dia akan membiarkan Jiyama melihat sampah seperti ini. Senjata menjadi sedih bahwa dia memotong sesuatu yang dia kerjakan sepanjang malam untuk dibuat. Chloe menyatakan bahwa setidaknya itu adalah sampah yang dapat dibakar. Jadi itu sesuatu yang lebih berisik. Itu semakin kosong aku merasa. Saki berpikir dan meletakkan sesuatu di bangku. Itu adalah yokan favoritnya, tapi bahkan itu tidak terasa manis seperti sebelumnya. Sekarang dia berpikir tentang Jiyama dan kapan dia kembali. Tapi kami mendengar Chloe dan senjata berteriak dan bertanya pada Jiyama, kamu keluar dari rumah sakit. Saki melihat ke samping bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia terkejut dan cepat bangun. Itu koki kami. Dan aku bertanya-tanya apakah dia bahkan akan muncul di bab ini. Chloe bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia benar-benar mengkhawatirkannya. Dia melihat senjata ke arah Amsi dan seseorang dipukul. Itu Saki dan dia menjentikkan dahinya dan memanggilnya Baka, yang berarti bodoh atau idiot bagi mereka yang tidak tahu. Tapi momen yang lucu dan sekarang dia menyambutnya kembali. Giama melihatnya dan tersenyum. Aku kembali. Dia memberitahu semua orang. Weapon mengatakan kepadanya bahwa dia membuat poster untuk klub mereka. Tapi gadis-gadis mengatakan kepadanya bahwa itu sampah. Jadi dia tidak boleh menunjukkannya kepada Giama. Dan untuk panel terakhir, kami mendapatkan Sakiokan di bangku cadangan dengan catatan hati di atasnya. Baiklah, orang-orang kami mendapat bab khusus lain untuk sashimi chef.
Omong-omong bab reguler baru akan mulai datang pada bulan November. Sementara itu mari kita nikmati bab pantai baru ini. Bab dimulai dengan Diama memeriksa ponselnya dan bertanya-tanya. WTF adalah penerjemah bahkan berbicara tentang. Sekarang kita mendapatkan close-up yang mengagumkan dari mobil. Media Diama dan Zik berada di dalam mobil. Media mengatakan kepada Amsi bahwa mereka telah tiba di tempat. Dan dia berterima kasih kepada Zik untuk mendapatkan mereka di sana. Sudah lama sejak mereka telah ke laut. Sisa geng sudah tiba. Zik bertanya apakah media memesan seluruh tempat dan ya, dia melakukannya karena dia tidak bisa mengambil uang ke kuburannya benar. Begitu tebal paha ibu akan menggunakannya untuk acara-acara seperti ini. Semua waifus termasuk senjata waifu terbaik ada di sini. Waifus lari untuk menyambut Diama dan Zik. Tapi gadis ini tampaknya bingung tentang sesuatu. Tidak sementara semua orang saling menyapa. Putri Jepang kami hanya berdiri sendirian. Diama sekarang bertanya senjata jika Lian tidak datang. Senjata memberitahu kami bahwa Lian pada dasarnya tinggal di penjara bawah tanah sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah dia iblis atau manusia pada saat ini. Saya kira Amsi ingat apa yang terjadi selama busur pulau. Senjata menunjukkan bahwa mereka harus bersenang-senang tanpa Lian. Kita mungkin juga mendapatkan beberapa hasil jajak pendapat popularitas. Tetapi seseorang melangkah pada pengumuman. Rachel adalah senjata balap untuk melihat siapa yang tinggal di papan selancar. Chloe terpanjang terlihat ekstra imut dan seksi dalam bikini ini. Dan menikmati air yang menyegarkan. Diama mengatakan kepadanya untuk berhati-hati. Dan Rachel berlari dengan papan selancarnya. Senjata sudah menangkap gelombang pertama dan kami mulai sampai di sana. Hasil ketat untuk keenam adalah senjata dengan 2% suara. Rachel terlihat ekstra tebal dan juicy dalam pakaian renang ini. Memberitahu senjata untuk tidak melupakan siapa dia. Dia akan membuatnya ingat dalam waktu singkat. Dan dengan itu kita mendapatkan peringkat Rachel dan dia berada di urutan keempat dengan 10% suara. Rachel melayani di samping Chloe dan menjatuhkannya dari donatnya. Dan Chloe berada di peringkat 5 dengan 3% suara. Tiba-tiba Diama dan Rachel melihat hiu. Tapi itu hanya Chloe dengan pemotong kotaknya. Dan dengan itu kita mendapatkan Diama di peringkat ketiga dengan 12% suara. MC yang buruk tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Rachel sekarang melihat sesuatu yang luar biasa dan OMG. Itu Abel dan Saki. Abel terlihat sangat menakjubkan. Dengan melon berair dan paha tebal itu. Dan lihat saja betapa hebatnya Saki terlihat. Mereka melakukan kontras hitam dan putih. Dan lihat saja betapa hebatnya penampilan Saki. Mereka melakukan kontras hitam dan putih. Ini adalah panel layak wallpaper. Semua orang tercengang melihat keduanya. Chloe menjadi ekstra marah dan melengkapi pemotong kotaknya. Rachel seperti bukankah itu curang? Saki cemburu semua bingung. Abel bertanya apa maksud Rachel dengan curang. Rachel hanya putaran. Dan kita melihat media dan Zik menikmati catur di pantai. Zik dengan celana pendeknya. Di negara-negara Hawaii yang membuat langkah selanjutnya selalu sulit. Tetapi mereka harus melakukannya agar anak-anak itu tetap tersenyum. Media terlihat seksi seperti biasa. Sekarang kita mendapatkan peringkat Zik yang juga 6. Sama dengan senjata dengan 12% suara. Media senang melihat anak-anak. Dan dia juga mendapat peringkat 6 dengan 12% suara. Pria saya pikir ibu tebal akan mendapatkan lebih banyak suara. Oh baik dan media setuju dengan Zik. Semua orang bersenang-senang sekarang kita bergeser untuk bermain voli pantai. Rachel sekarang dengan bikininya yang lain. Menancapkan bola dengan sangat keras dan menyuruh Saki untuk memperhatikan wajahnya. Saki melihat bola datang dan mulai panik. Tetapi dia menerima bola seperti Hinata dari Haikyuu. Anak laki-laki menikmati pertunjukan dan senjata menyuruh Rachel untuk pergi dengan mudah. Kekuatannya terlalu banyak untuk Saki. Dan saat pertama dia membanting pasir mengutuk gorila Rachel itu. Tiba-tiba Saki melihat sesuatu. Itu mampu dengan semua lekuk. Tubuhnya dan payudara menentang. Gravitasi siap untuk melonjak. Kita diberitahu bahwa total suara adalah 2655. Dan waifu AF seksi ini mendapat 13% suara dan dia mendapat tempat kedua. Abel menancapkan bola dengan kecepatan supersonik. Dan itu membanting melewati Rachel dan Chloe. Menakut-nakuti mereka berdua, waifu ini luar biasa. Saki bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan istri utama ini. Sekarang bisa menawarkan tangannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pada awalnya Saki meraih pasir dalam kemarahan dan kecemburuan. Tapi kemudian dia mengambil tangannya dan menyatakan bahwa itu adalah bantuan yang direncanakan, tidak buruk benar. Ia mampu menjawab dan berterima kasih karena mereka menang karena dia. Adegan sekarang beralih ke beberapa barbeque berair. Dan jelas koki kami adalah orang yang memasak. Dan semua orang terkesan dengan keterampilan ini. Saki masih kesal pada betapa ramahnya semua orang dengan Diama. Sekarang bahkan mampu ingin membuat makanan lebih enak. MC bertanya bagaimana. Jadi Abel mulai merapal beberapa mantra Jepang untuk membuat makanan enak lol. Saki tidak menikmati ini, jadi dia meninggalkan daerah itu. Sekarang dia berjalan sendirian di pantai berpikir. WTF mampu melakukan dengan mantra udara Uisikun itu. Istri ini yang sedih karena tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya hari ini. Tiba-tiba dia melihat sebuah botol mengambang di air. Jadi dia bertanya-tanya apa itu. Dia memeriksa kertas di botol. Dan itu adalah hasil jajak pendapat popularitas. Seseorang mendapat 60% suara tintanya luntur sehingga sulit dibaca. Dia tidak tahu jajak pendapat macam apa ini. Tapi siapapun yang mendapat 60% sangat mengesankan. Saki meletakkan kertas bertanya-tanya apakah itu lelucon seseorang atau apa. Tapi waifu ini cemburu pada siapapun yang mendapat lebih dulu. Waifu sedih karena dia ingin menang juga. Tapi tiba-tiba perutnya yang kosong mulai keroncongan. Waifu lapar karena dia hampir tidak makan apa-apa. Lalu dia memikirkan Abel dan mengakui bahwa Abel cantik dan seksi. Bahkan Saki tidak akan bisa menolaknya jika dia adalah seorang pria. Masih lapar Saki dan Abel telah menyadari bahwa suasana hati yang berbeda. Waifu mencoba untuk serius.
tapi perutnya terus keroncongan. Giama sekarang muncul dengan kebabnya dan bertanya padanya, apa yang dia lakukan di sini? Film akan segera dimulai. Waifu takut melihat MC. Dia muncul begitu tenang, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dan apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Dia bertanya. Giama menjawab bahwa dia baru saja berjalan. Waifu seperti oke, tapi dia kaget mendengar bahwa Giama mengkhawatirkannya. Sekarang kita mendapatkan panel indah keduanya di bawah sinar bulan. Saki mulai tersipu tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Giama hanya menatapnya. Perut Saki mulai keroncongan bahkan lebih saat melihat kebab berair itu. Dan dia akhirnya makan daging berair itu dan terima kasih MC. Meskipun itu bukan yokan favoritnya, itu masih enak. Giama sangat kesal dengan semua ini. Giama menyuruhnya untuk makan perlahan. Dia tidak akan mencurinya sekarang. Tiba-tiba, Saki meraih tangan MC dan Giama bertanya, apa yang terjadi tiba-tiba Saki? Semua senang memberitahu MC bahwa mereka harus pergi. Dan kami mendapatkan hasil akhir dari jajak pendapat. Tempat pertama adalah Saki Ryoso. Dia mendapat 60% suara putri Jepang sangat populer. Tapi aku mengerti semua orang ada di sini untuk menonton film. Rachel bertanya kemana Saki pergi. Giama pergi mencarinya. Saki meminta maaf dan berbohong bahwa dia harus menerima telepon. Senjata bertanya di mana Giama juga. Yang Saki jawab bahwa dia pergi ke kamar mandi. Tunggu sebentar, apakah sesuatu terjadi antara Saki dan Giama? Apakah mereka berciuman atau pergi jauh-jauh? Semua orang tersenyum, sesuatu terasa aneh. Itu mungkin bukan apa-apa. Abel sekarang memanggil Saki dan berbicara tentang waktu itu. Abel meminta maaf tentang fotonya dengan Giama. Dia juga tidak menyangka akan menjadi seperti itu. Saki mengatakan kepadanya bahwa dia sedikit terkejut. Tapi tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Rachel menikmati trailer dan Abel senang semuanya baik-baik saja. Abel sekarang mengatakan kepadanya bahwa dia akan memastikan tidak ada yang perlu dimintai maaf untuk lain kali. Tunggu adalah bahwa pernyataan perang Giama. Abel tersenyum dan Saki kesal mendengar ini. Giama kembali dan dia duduk di antara Abel dan Saki. Dan Abel akan melihat Abel di titik ini. MC belakang senang, filmnya belum dimulai. Giama sekarang bertanya siapa yang memutuskan kursi ini. Abel mengatakan kepadanya bahwa dia menyerahkan kursinya untuknya. MC terima kasih. Sakinya tidak senang mendengar ini. Tapi sekarang diam semua orang, filmnya dimulai. Oke.